Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Holikam Nur Rafikin. Asal sekolah saya dari SMK 5 Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Spanning Tree Protocol. Pengertian Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol atau bisa disingkat STP adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. STP juga akan melakukan blocking terhadap satu atau beberapa port sehingga nantinya hanya akan ada satu jalur yang digunakan untuk mengirim data. Sementara yang lainnya akan menjadi jalur cadangan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba praktek di Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan topologi 3 switch. Nah, saya masukkan switchnya dulu terlebih dahulu. Selanjutnya kita hubungkan switchnya memakai kabel. Nah, kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2. Nah, lalu di sini saya menambahkan nama pada switchnya. Nah, yang pertama itu adalah switch 1, yang kedua itu switch 2. Nah, dan yang terakhir yaitu switch 3. Selanjutnya kita akan menentukan root bridge. Nah, untuk menentukan root bridge yaitu dengan bridge ID yaitu priority atau MAC address terkecil. Nah, di sini kita akan mencoba menentukan root bridge dengan MAC address terkecil. Kita melihat MAC address-nya yaitu kita masuk ke switch lalu ke CLI. Nah, di situ kita masukkan perintah masuk dulu ke enable. Nah, di sini kita ketikkan show interface VLAN 1 untuk melihat MAC address-nya. Nah, di sini udah ada MAC address-nya. Kita coba copy dan kita paste di masing-masing switch-nya biar lebih kelihatan mana yang terkecil, MAC address yang terkecil. Nah, di switch lainnya juga sama, kita melakukan perintah yang sama, show interface VLAN 1, lalu muncul MAC address-nya. Kita copy lalu kita paste di tampilan depan supaya kita lebih bisa melihat MAC address mana yang paling terkecil. Nah, di sini saya sudah menemukan MAC address terkecil yaitu di switch pertama. Berarti root bridge-nya itu adalah di switch 1. Nah, kita tulis root bridge. Nah, di sini saya coba menyalakan lampunya dulu terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui root bridge-nya yang mana, maka switch yang lainnya akan menjadi non root bridge. Nah, di switch 2 yaitu non root bridge dan di switch 3 juga menjadi non root bridge. Nah, maka di switch 1 yaitu root bridge akan menjadi designated port. Nah, setelah kita atur designated port, selanjutnya kita akan mencari yang namanya yaitu adalah root port.
Nah, root port itu adalah port yang paling tercepat menuju ke root bridge. Nah, di sini adalah port yang tercepat menuju root bridge adalah port FA02 dan FA01. Nah, selanjutnya kita akan menentukan alternatif port. Nah, caranya yaitu dengan mencari MAC address yang terbesar akan menjadi alternatif port dan MAC address terkecil bakal menjadi designated port. Nah, di sini alternatif port yaitu di switch ketiga. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang COS. COS itu adalah jalur tercepat atau jalur terbaik yang digunakan oleh HTTP. Nah, COS ini sama halnya sama dengan bandwidth. Nah, misalkan di sini ada 10 MB yaitu adalah COS-nya 100 dan 100 MB adalah COS-nya 19 dan 1 giga COS-nya adalah 4. Untuk semua switch ini yaitu adalah 100 MB kecepatannya atau bandwidth-nya. Nah, lalu cara mengeceknya kita masuk ke switch, lalu ketikkan show spanning tree. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa COS-nya 19. Nah, yang artinya dimana kecepatannya itu yaitu adalah 100 MB. Nah, di sini kita akan coba memutuskan kabel dari salah satunya. Saya menyebutkan kabel dari switch 1 dan switch 3. Nah, di sini kita bisa hapus. Kita hapus lalu kita cek kita percepat dulu biar semuanya. Nah, semuanya kalau kita hapus satu bakal menjadi hijau semuanya. Nah, lalu kita cek si COS-nya menjadi 38. Nah, yang artinya yaitu 100 MB ditambah 100 MB atau dengan COS-nya 19 ditambah 19 menjadi 38. Nah, seperti itu. Nah, saya akan coba sambungkan lagi portnya, coba kita percepat. Nah, alternatif portnya bakal balik ke semula. Nah, dan kita coba cek ulang COS-nya apakah berubah menjadi 19 atau juga. Nah, di sini sudah berubah menjadi 19. Yang artinya kita kembali ke COS default. Nah, di sini kita akan coba memanipulasi bandwidth. Nah, di sini kita masih masing-masing bandwidthnya yaitu 100 MB. Nah, kita bakal manipulasi. Kita masuk ke switch, ketikkan configure terminal, internet pasternet, lalu masukkan pasternet root port yaitu FA01. Kita lalu ketikkan speed 10 MB atau kita bisa ketikkan 10 doang. Nah, jika sudah
maka si alternative portnya bakal kebalik sama root portnya. Jadi alternative port jadi root portnya jadi alternative port. Nah, selanjutnya kita akan coba cek pada switch. Nah, kita ketikkan source spanning tree. Nah, di sini sudah berubah menjadi 100 ya di pasternet 01-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba ubah seperti semula, yaitu dengan caranya kita masuk ke switchnya, lalu kita ketikkan configure terminal. Nah, lalu kita masuk ke pasternet, root portnya itu FA01 dan ketikkan speed yaitu seperti semula, yaitu adalah 100. Nah, di sini sudah masuk lagi alternatif portnya ke FA02. Nah, Nah, di sini kita akan coba manipulasi root bridge. Kita akan manipulasi melalui priority. Jadi kita ubah priority menjadi terkecil sehingga kita bisa menjadikan root bridge di switch yang ketiga. Nah, kita masuk ke switch, lalu ketikkan configure terminal, lalu show spanning tree VLAN 1, lalu ketikkan priority dan masukkan angka bebas. Nah, di sini saya menggunakan angka 24576. Nah, lalu kita enter. Nah, kita sudah berhasil melakukan manipulasi root bridge. Jadi root bridge-nya itu bakal pindah ke switch yang ketiga. Nah, kita coba cek. Kita do show spanning tree. Nah, di sini sudah menjadi root. Nah, tulisannya this is root. Nah, begitu. Nah, terus bagaimana caranya kita membalikkan seperti semula? Nah, gampang, kita tinggal masuk ke priority-nya, lalu di akhirnya kita ketikkan no. Nah, di sini kita sudah balik seperti semula. Root bridge-nya kita sudah menjadi di switch yang pertama. Jadi switch 3 bukan lagi root bridge, melainkan menjadi non root bridge. Nah, selanjutnya ada PVSTP atau Vervilan Spanning Tree. Vervilan Spanning Tree yaitu seperti namanya adalah informasi spanning tree tiap-tiap wilayahnya. Nah, di sini kita beri PC masing-masing untuk tiap pilarnya. Nah, selanjutnya nanti sekarang kita kasih warna ya. Jadi untuk yang berwarna kuning itu adalah pilar 10 dan berwarna hijau itu adalah pilar 20. Nah, langkah selanjutnya kita bakal coba konfigurasi. Nah, kita masuk ke switch, lalu kita ketikkan perintah enable. Nah, kita ketikkan enable, langsung configure terminal di sini.
Nah, di sini kalian bisa tambahkan VLAN-nya dengan ketikan VLAN dengan ID-nya bebas ya. Saya di sini menggunakan ID 10. Nah, kita tambahkan, lalu exit. Sini kita exit. Nah, di sini kita jangan lupa men-trunking port masing-masing VLAN-nya. Nah, dengan cara kita, nah itu si portnya kita lihat dulu. Nah, udah kita trunking dengan cara interface range RA itu range langsung Ethernet 1 sampai 2. Nah, di sini jangan lupa kalian ketikkan buat terangnya yaitu switch port mode terang atau bisa disingkat menjadi SW mau TR atau terang. Nah, di sini kita sudah berhasil ngetrang. Nah, di masing-masing switchnya juga sama kayak tadi, kita menambahkan ID VLAN-nya lalu mengetrang jalur atau portnya yang terhubung ke switch. Nah, kita masukkan ID VLAN-nya lalu kita terang. Nah, untuk semua switch juga sama perintahnya kayak gini. Jadi kita itu mengenalkan si VLAN-nya di masing-masing switch. Nah, kita bakal coba cek apakah VLAN-nya udah ada atau belum. Nah, ini maaf saya lupa masukkan VLAN 30-nya. Nah, lalu kita coba exit lagi. Nah, lalu kita coba cek dengan perintah show spanning tree. Nah, situ udah ada keterangan yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, berarti kita sudah berhasil menambahkan VLAN-nya di masing-masing switch. Nah, lalu kita bakal coba cek di switch yang lainnya apakah sudah terbaca atau belum. Nah, di sini saya lupa lagi menambahkan VLAN 20-nya VLAN 30-nya. Nah, kita tambahkan ID VLAN-nya lalu kita exit. Nah, di sini juga di switch ketikanya saya juga lupa menambahkan VLAN 30-nya. Saya ketikkan VLAN 30 lalu exit. Nah, kita cek dulu di switch yang kedua apakah terbaca atau tidak si ID VLAN-nya. Kita coba lihat itu dengan show spanning tree. Nah, kita enter lalu ada 9, 10, 20 dan VLAN 30-nya sudah ada. Nah, sebelumnya maaf, di sini saya ada kesalahan saat konfigurasi. Ternyata saya belum menambahkan ID VLAN 10 dan 20-nya. Nah, kita bakal coba tambahkan ya. Nah, kita bakal masuk ke config terminal lalu kita tambahkan VLAN 10, VLAN 20 dan sekalian kita tambahkan VLAN 30-nya. Lalu exit dan kita coba cek lagi apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini udah ada ya. VLAN 10 dan VLAN 20 dan VLAN 30-nya sudah ada di switch ketiga. Nah, di sini saya akan coba menjadikan VLAN 20 itu adalah sebagai root bridge di switch 3. Nah, caranya dengan configure terminal lalu kita ketikkan spanning tree. Kita ketikkan spanning tree. Nah, lalu VLAN-nya jangan lupa VLAN 20 dan di akhirnya kita ketikkan root. Kita enter. Nah, kalau nggak bisa kita kasih tanda tanya. Nah, ini. Nah, lalu kita set sebagai primary. Nah, lalu enter. Nah, di sini kita sudah berhasil menjadikan si VLAN 20 itu adalah root bridge. Nah, di sini saya akan coba melihat apakah sudah menjadi root bridge atau belum si VLAN 2-nya. Kita coba lihat dengan perintah do show spanning tree. Nah, kita lihat.
Nah, di sini kita enter saja. Kita enter. Nah, di situ udah kelihatan ya kalau si pilihan 2 itu sudah menjadi pilihan 20 itu sudah menjadi yang namanya root bridge. Nah, pilihan 20 menjadi root bridge. Nah, selanjutnya kita bakal coba memberikan akses untuk VLAN-nya. Nah, dengan perintah yaitu configure terminal, lalu kita masuk ke interface fasternet berapa, kita masuk ke fasternetnya itu sesuai dengan si VLAN-nya. Nah, kita coba lihat VLAN-nya. Nah, saya bakal coba menambahkan akses VLAN-nya yang VLAN 10. Nah, kita ketikkan tadi akses VLAN-nya itu fasternetnya itu adalah F03. Nah, lalu di sini ketikkan switch port mode akses. Nah, di sini kalian bisa ketikkan switch port akses VLAN. Nah, kita sebutkan si VLAN-nya, si ID VLAN-nya. Nah, di sini kan adalah VLAN 10. Nah, lalu kita berikan VLAN 10. Nah, lalu enter. Nah, di sini juga kalian jangan lupa tambahkan buat akses si VLAN 20-nya. Nah, kita masuk, tadi kan fasternetnya F03, nah sekarang F04. Nah, lalu jangan lupa ketikkan SVMOACC atau switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN. Nah, lalu masukkan ID VLAN-nya, itu adalah 20. Nah, lalu enter. Nah, lalu di switch yang terhubung pada PC-nya juga kita berikan akses VLAN-nya dengan interface sama seperti tadi. Caranya masuk ke fasternetnya. Nah, lalu switch port mode akses. Nah, lalu switch port akses VLAN, kita lihat VLAN-nya yaitu adalah VLAN 10. Kita ketikkan 10. Nah, buat yang VLAN 20-nya juga sama, kalian bisa ikutin caranya. Nah, di sini kita bakal coba menambahkan IP-nya di masing-masing PC. Nah, untuk VLAN 10 yaitu yang berwarna kuning, itu IP-nya adalah 10.10.10.10.1. Nah, dan untuk subnet max-nya yaitu adalah 255.255.255.0. Nah, saya coba ganti menjadi 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita coba setting lagi buat IP si VLAN 20. Nah, di sini kita masuk ke desktop IP configuration. Nah, di sini kita tambahkan si IP-nya yaitu 20.20.20.1. Nah, untuk subnet mask-nya bisa samakan seperti yang VLAN 10 tadi. Nah, di sini selanjutnya kita bakal coba uji coba atau kita ping apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini kita coba ping yang VLAN 10.
Nah, dan hasilnya successful, berarti paket berhasil dikirimkan. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat dulu topologinya. Di sini kita memerlukan dua switch dan dua PC. Nah, selanjutnya kita sambungkan kabel untuk ke setiap switchnya, lalu sambungkan juga ke setiap PC-nya. Nah, langkah selanjutnya eh, kita melakukan hal yang sama, yaitu melihat dulu MAC address-nya. Nah, lalu kita tentukan MAC address mana yang paling terkecil. Nah, di sini saya sudah eh, menemukan MAC address yang paling terkecil, yaitu adalah yang switch ke 6. Nah, maka yang switch ke 7-nya itu bakal menjadi non root bridge. Nah, di sini berarti yang FA01 itu bakal jadi designator port, dan yang FA02 itu akan menjadi alternate port. Port status itu adalah kondisi atau status operasional dari sebuah port pada switch. Nah, jadi eh, ini kabel yang berwarna oranye ini akan melewati beberapa tahap. Pak, kalau pakai port status ini bakal lebih cepat. Nah, jadi akan melewati dua tahap, yaitu adalah listening dan learning. Nah, totalnya itu adalah listening itu 15 detik dan learning itu 15 detik. Nah, jadi kalau ditotalkan semuanya menjadi 30 detik. Untuk cara konfigurasinya kalian bisa tinggal ikuti apa yang saya lakukan.